Karena Natal itu menjadi amal yang terbaik. Karena menghibur tidak hanya dengan saja. Itulah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan pondok pesantren seluruh dunia tidak ada seperti pondoknya Pak Yai. Ya cuman di Ngantang teman-teman ya, pondok pesantren yang mengadakan son horeg. Nah ini kayaknya benar karena sesuai apa yang dikatakan oleh salah satu pemilik son di Blitar. Nah, padahal son horeg dan sound system itu adalah sama karena apa? Tanpa adanya sistem nggak ada namanya horeg. Tanpa adanya sound system nggak ada yang namanya son horeg. Makanya di pondok pesantren Ngantang itu malah mengadakan karnaval son horeg. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, ada angin segar ya, angin segar yang datang juga dari salah satu kiai, salah satu pondok di Jawa Timur. Apa angin segarnya? Karena di pondok itu, di pondok pesantren Bahrul Ulum, ini justru mengadakan karnaval son horeg teman-teman ya. Karnaval son horeg. Son horeg yang akhir-akhir ini menjadi masalah, menjadi polemik di Jawa Timur. Karena ada hasil Basul Masail mengatakan son horeg itu haram. Dan di lain tempat, di Jombang, itu juga mengatakan suara yang terlalu kencang itu juga haram karena mengganggu, menyakiti. Tapi lain lagi dengan salah satu pondok pesantren di Ngantang ini teman-teman. Di pondok pesantren Bahrul Ulum Ngantang, Malang. Ya, lagi-lagi di Jawa Timur teman-teman. Dimana seharusnya pondok pesantren ini kan satu suara ya. Seperti yang Basul Masail di Jombang, terus juga Basul Masail di Pasuruan yang sama-sama mengharamkan son horeg. Tapi kenapa kok kiai ini tidak? Nah, ini menarik ini teman-teman. Karena kemarin kalau ada yang bilang sound horeg itu beda dengan sound system, itu ternyata setelah dijawab oleh salah satu pemilik sound di Blitar, ini justru sound horeg ya sound system. Itu sama. Sama, coba kita lihat dulu ya pernyataan dari salah satu pemilik sound horeg di Blitar ini. Terus begini loh, kan kemarin dibilang bahwa kalau sound system tidak ada masalah, ya. Tapi sound horeg itu yang bermasalah kan? Kemarin masalahnya seperti itu. Sound system oke, nggak masalah, halal. Kalau sound horeg haram. Ya lah. Nah, padahal sound horeg dan sound system itu adalah sama karena apa? Tanpa adanya sistem nggak ada namanya horeg. Ini mungkin penjabaran dari sound horeg versinya pemilik sound. Jadi nggak ada namanya sound horeg tanpa adanya sound system. Makanya sama, satu kesatuan. Sound horeg ya sound system. Sound system ya horeg. Karena tanpa adanya sistem nggak bisa terjadi horeg. Ya, nah terkait dengan perbedaannya begini mas. Masku ben wong-wong ini ben paham bahwa sound horeg itu bukan hanya di karnaval, tingkatannya merugikan dan lain-lain itu kan ya. Kita bahas bahwa gini, aku kan pernah, Sawan pasti tahu ceritanya ya. Aku pernah istilahnya masuk ke suatu pondok, terus mari ngono mulai murid dari sekitar 200-300 orang, sampai sekitar 50.000 orang, wis kondang Indonesia lah ya. Itu karena apa? Karena mereka jamaah yang datang itu awalnya adalah karena adanya sound horeg. Karena kan ya alhamdulillah punya nama ya. Soalnya beberapa teman yang muda-muda tak tahu ini sama ini. Aku suwirang ngone sound sawan bajo. Jadi sekalian nuan sampean terus kaji. Ngono, alasan pertama ngono. Iya, ternyata di pondok pesantren ini kayaknya yang dimaksud adalah pondoknya Gus Idam ya. Mulai dari jamaahnya sedikit, masih ratusan, hingga sekarang 50.000 lebih jamaahnya Gus Idam yang ikut rutinan. Nah, itu membuktikan teman-teman bahwa
Ternyata Son Horeg itu nggak cuman ada di karnavalan saja. Volume kencang itu juga ada di pondok pesantren, di Blitar, ya. Terus lagi ada pondok pesantren di Ngantang, Malang, itu malah digunakan untuk karnavalan. Jadi malah mengadakan acara besar, itu ada Son Horeg di dalamnya. Dan ini ada di pondok pesantren Bahrul Ulum Ngantang. Mengapa pondok pesantren Bahrul Ulum ini mengadakan karnaval akbar, terutama mengikuti irama zaman modern yang sekarang ini yang digemari, yaitu Son Horeg. Oke, ini mau dijelaskan alasannya kenapa. Dakwah di pondok pesantren Bahrul Ulum ini meliputi yaitu 3 perkara. Oke. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Watoniyah. Karnaval itu menjadi amal yang terbaik. Karnaval itu menjadi amal yang terbaik, teman-teman. Ini di pondok pesantren Ngantang, Malang. Justru karnaval itu menjadi salah satu amal yang terbaik. Karena menghibur tidak hanya di Ngantang saja. Dari Semarang datang, Salatiga, Solo, Jogja, sampai Jawa Timur mulai Banyuwangi itu blek di Ngantang. Itulah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan pondok pesantren seluruh dunia tidak ada seperti pondoknya Pak Yai ini. Oke. Ya, saya cuman mendengar satu ini pondok yang mengadakan karnaval Son Horeg. Ya masih satu ini, teman-teman. Masih pondok satu ini. Yang lainnya kan ya mungkin karena memang ajaran Islam itu tidak boleh merugikan, tidak boleh kencang-kencang. Akhirnya nggak mau. Tapi ini memang unik. Pondok pesantren Bahrul Ulum Ngantang ini memang unik. Karena ya itu tadi, mengikuti perkembangan zaman. Bahkan mengatakan bahwa karnaval yang diadakan oleh pondok pesantren Bahrul Ulum ini merupakan amal yang terbaik. Karena mengundang orang-orang dari Salatiga, dari mana-mana. Pokoknya orang-orang dari jauh ini datang ke pondok pesantren Bahrul Ulum. Ya, tumplek-blek mau melihat acara karnavalnya Bahrul Ulum. Karena salah satu yang mengundang mereka sebenarnya adalah Son Horegnya itu, teman-teman. Mereka penasaran dengan Horeg. Akhirnya mereka mau nonton. Mungkin yang diinginkan oleh pondok pesantren ini adalah dakwah dan mengajak untuk orang-orang yang belum Islam ini untuk masuk Islam, diajari di pondok pesantren itu. Mungkin maksudnya seperti itu dengan cara yang kekinian, yaitu Son Horeg. Tapi kan ini berbeda dengan yang Pak Kiai-Kiai yang kemarin Basul Masail di Pasuruan mengatakan Son Horeg haram. Terus lagi yang di Jombang juga menyatakan bahwa Son Horeg haram. Ini kok kenapa berani berbeda sendiri? Ini kayaknya di daerah situ, teman-teman. Di daerah Ngantang itu sepertinya lebih banyak pecinta Son Horeg daripada yang tidak. Akhirnya dakwahnya beliau ini menggunakan cara yang sedang ramai di situ untuk memancing orang-orang agar mengenal pondok pesantren Bahrul Ulum. Kalau yang di Pasuruan dan di Jombang sepertinya berada di kawasan orang-orang yang sudah muslim sejati, yang tidak menghendaki kemaksiatan, nggak menghendaki kekacauan, nggak menghendaki hiburan yang terlalu berlebihan. Tapi beda lagi, di tempatnya Kiai ini sepertinya masih banyak orang-orang yang menyukai Son Horeg daripada yang membenci. Akhirnya ya menggunakan metode di mana agar orang-orang mau notice dengan Ponpes Bahrul Ulum. Beda kiai, beda cara menangani umat, teman-teman ya. Dan ya yang penting ini nggak mengganggu, nggak merusak fasilitas umum. Jadi nggak merugikan orang. Kalau yang dirugikan mau, ya sudah, siapa yang protes? Masa orang yang tidak dirugikan mau protes? Ya ini juga membingungkan, teman-teman ya. Kita yang tidak dirugikan tapi kasihan melihat rumah-rumah hancur.
Tapi beda kondisi lagi, kalau rumah yang hancur itu mereka nggak marah, mereka terima, mereka diganti rugi, mereka tidak merasa itu sebuah kerugian. Ya sudah, kita mau bagaimana? Toh yang mengalami juga mereka. Kan seperti itu. Kalau kalian kira-kira rumahnya dilewati oleh sound horeg, kira-kira gimana? Terima nggak kalau suaranya ini memecahkan kaca kalian? Komen di bawah.